Selamat pagi buat semua anak didik kami kelas 11 MIA. Kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran mengenai termodinamika, kali ini kita akan memasuki topik pembelajaran yang baru, yaitu mengenai gelombang mekanik. Untuk gelombang mekanik bagian yang pertama ini, kita akan mempelajari bagaimana pengertian, jenis dan persamaan untuk gelombang mekanik. Dari jenis gelombang mekanik yang kita pelajari ada dua bagian, yaitu mengenai gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Baik, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Kalian perhatikan semua dengan serius. Kita awali dari pengertian gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah suatu usikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini memiliki arti bahwa partikel gelombang itu tidak ikut dirambatkan, hanya bergetar saja. Kita perhatikan yang berikut ini biar lebih jelas. Nah, kita perhatikan di sini, partikel daripada gelombang ini hanya bergetar arah vertikal saja, ke atas dan ke bawah. Yang dirambatkan atau yang digerakkan ini ke kanan adalah energinya. Kemudian kita lanjutkan dengan jenis gelombang berdasarkan medium. Yang pertama, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan suatu medium atau penghantar untuk dapat merambat. Medium gelombang mekanik dapat berupa zat padat, zat cair, atau gas. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat dengan atau tanpa medium. Selanjutnya, jenis gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambat. Ini ada dua bagian. Yang pertama, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Contohnya, gelombang pada tali, gelombang permukaan air, dan gelombang cahaya. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Adalah gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Contohnya, gelombang bunyi dan gelombang pada pegas. Untuk jenis gelombang transversal dan longitudinal, inilah inti dari pembelajaran kita kali ini. Kita lanjutkan. Jenis gelombang berdasarkan amplitudo dan fase. Ini ada dua jenis. Yang pertama, gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Mengenai gelombang berjalan ini adalah kelanjutan dari materi kita kali ini dan akan kita bahas untuk selanjutnya. Yang kedua adalah gelombang diam atau stasioner, yaitu gelombang yang amplitudo dan fasenya berubah atau tidak sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Kemudian kita akan memperhatikan sifat-sifat gelombang. Secara umum ada 4 sifat gelombang. Yang pertama, dapat dipantulkan dengan istilah refleksi. Keterangannya, perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya. Ya, dalam hal ini dipantulkan saat gelombang itu mengenai dinding penghalang atau pemantul. Yang kedua, dapat dibiaskan dengan istilah refraksi. Keterangannya, pembelokan arah rambat ketika melewati medium yang berbeda. Yang ketiga, dapat dilenturkan dengan istilah difraksi, yaitu pembelokan atau penyebaran gelombang saat gelombang melewati celah atau kisi. Yang keempat, dapat dipadukan dengan istilah interferensi, yaitu perpaduan dua gelombang yang koheren pada medium yang sama. Yang kelima, dapat berubah bentuk dengan istilah dispersi, yaitu perubahan bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Dan yang terakhir, yang keenam, dapat diserap arah getarnya dengan istilah polarisasi, yaitu gelombang yang mengalami polarisasi itu akan bergetar pada satu arah saja.
Dari 6 sifat gelombang 1 sampai 6 ini dapat dialami oleh gelombang transversal. Sedangkan untuk gelombang longitudinal hanya dapat mengalami nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita masuk pada inti pembelajaran kita kali ini, yaitu gelombang transversal. Kita perhatikan bagaimana bentuk arah getar dan perambatan suatu gelombang transversal berikut ini. Kita perhatikan di sini bahwa yang terbentuk untuk gelombang transversal itu adalah berbentuk bukit dan berbentuk lembah gelombang. Kemudian kita perhatikan partikel-partikel daripada gelombang transversal itu hanya bergetar arah vertikal ke atas, kemudian lalu turun ke bawah, sedangkan yang dirambatkan seperti keterangan tadi hanyalah energi gelombang. Kalau kita perhatikan bentuk dari gelombang transversal ini, maka disebutlah gelombang transversal itu memiliki bentuk yang disebut dengan sinusoidal atau berbentuk fungsi sinus. Nanti ini akan kita perjelas lagi ketika kita akan mempelajari persamaan umum dari gelombang transversal. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini, inilah tadi perambatan dari suatu gelombang transversal. Di sini ada kita buat titik-titik. Nah, sekarang ini titik yang sudah kita buat ini semua, kita mau buat pengertiannya. Ya, kita buat keterangannya. Nah, sebelumnya kita perhatikan di sini ada garis horizontal yang berwarna kuning. Ini adalah merupakan garis atau titik setimbang dari perambatan gelombang transversal. Yang pertama kita perhatikan titik B aksen dan F aksen. Ya, ini disebut dengan puncak gelombang. Selanjutnya titik D aksen yang ini disebut dengan lembah gelombang. Kemudian titik dari B sampai B aksen dan dari titik D sampai D aksen itu disebut dengan amplitudo dengan simbol huruf A kapital, yaitu simpangan terjauh. Ini diukur secara vertikal ya dari garis atau titik setimbang ini. Kemudian kita perhatikan untuk B sampai B aksen di sini terjadi bukit ya, maka amplitudonya adalah amplitudo yang positif seperti ini. Kemudian untuk titik D sampai D aksen di sini terbentuk lembah, maka amplitudonya adalah bertanda negatif. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik-titik untuk panjang gelombang. Kita awali dari 1 lambda atau 1 panjang gelombang. 1 lambda itu bisa diartikan penjumlahan dari 1 bukit ditambah dengan 1 lembah gelombang. Sebagai contoh, kita perhatikan dari titik B sampai dengan titik F. Ya, atau bisa juga dari B aksen sampai dengan F aksen. Kemudian bisa kita mulai dari titik A ya sampai dengan titik E. Ini jelas penjumlahan dari 1 bukit dengan 1 lembah. Kemudian bisa juga kita mulai dari titik C ya. Kalau kita mulai dari titik C, maka akan berakhir di titik G. Kemudian kita perkecil lambdanya, kita bagi 2 menjadi setengah lambda ya. Maka jaraknya bisa kita tentukan yaitu dari titik A ke titik C, kemudian dari titik B ke titik D, dan dari titik D berakhir di titik F. Kemudian untuk 1/4 lambda ya, bisa kita ambil jarak dari titik A ke titik B atau dari titik C ke titik D atau bisa juga dari titik F ke titik G. Kemudian kita perhatikan besaran gelombang transversal. Yang pertama adalah frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah jumlah gelombang yang terjadi dalam 1 sekon. Bentuk persamaan umum dari frekuensi ini adalah F itu sama dengan N per T dalam satuan sekon pangkat negatif 1 dengan istilah Hertz yang disimbolkan dengan huruf H kapital. Di mana N itu menyatakan jumlah gelombang dan T menyatakan waktu dalam satuan sekon.
Yang berikut adalah periode dengan simbol huruf T kapital. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang. Kemudian kita bisa membuat hubungan antara frekuensi F dengan periode T, di mana periode T itu sama dengan 1 per F, atau bisa juga F itu akan sama dengan 1 per T. Maka persamaan umum untuk periode adalah T per N dalam satuan sekon. Yang berikutnya adalah panjang gelombang, ya, lambda. Apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh dalam waktu satu periode dalam satuan meter. Kemudian cepat rambat gelombang dengan simbol V, yaitu perkalian antara panjang gelombang dengan frekuensi dengan satuan meter per sekon. Persamaannya bisa kita buat, V akan sama dengan lambda dikali F, atau V sama dengan, kita gantikan F itu 1 per periode, maka V akan sama dengan lambda dibagi dengan periode. Kemudian ada hubungan antara panjang tali, kalau nanti gelombang transversal itu dihasilkan dari tali, atau jarak dengan panjang gelombang. Ini ada hubungan antara jarak atau panjang tali dengan panjang gelombang, yaitu N, ya, dikali lambda itu sama dengan panjang tali atau jarak antara dua titik. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal nomor 1. Dua gabus berada di puncak dan lembah gelombang permukaan air terpisah pada jarak 90 cm. Jika frekuensi gelombang 4 Hz dan kedua gabus dipisahkan oleh satu bukit dan satu lembah, tentukanlah panjang gelombang dan cepat rambat. Kita buat pembahasannya. Nah, sekarang bisa kita lukiskan ya, karena gelombang permukaan air itu adalah gelombang transversal, ada bukit dan ada lembah. Dikatakan di soalnya ada dua gabus, satu di puncak dan satu di lembah, tetapi dipisahkan oleh satu bukit dan satu lembah. Berarti posisi gabus pertama bisa kita buat di sini, dan posisi gabus yang kedua yang berada di lembah itu harus di sini, karena dipisahkan oleh satu bukit dan satu lembah gelombang. Nah, sekarang kita lanjutkan hubungan jarak dengan panjang gelombang. Ya, tadi sudah kita buat N lambda itu sama dengan L. N ini menyatakan jumlah gelombang. Sekarang kita perhatikan ya, berapa lambdakah dari titik puncak ini ya sampai ke sini ya, atau di sini juga sudah dibuat ini jarak horizontalnya berapa lambda. Nah, sekarang kita hitung ya. Dari puncak ke puncak di sini itu sama dengan 1 lambda. Kemudian dari puncak ya, dari puncak ini ke lembah itu sama dengan setengah lambda. Maka dari sini horizontal sampai kemari itu sama dengan 3 per 2 lambda. Sehingga 3 per 2 lambda sama dengan 90 cm. Sehingga lambda bisa kita peroleh sama dengan 180 dibagikan dengan 3 sama dengan 60 cm. Kemudian menentukan cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda dikalikan dengan frekuensi. Ya, maka V akan sama dengan 60 dikali 4 sama dengan 240 cm per sekon, atau 2,4 dalam satuan meter per sekon. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2 ya. Kita perhatikan grafik di sini antara simpangan dalam satuan cm dan kedudukan juga dalam satuan cm. Jika waktu dari A ke B, perhatikan dari titik A ke titik B itu 2 sekon, tentukanlah amplitudo, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Nah, kita buat pembahasannya. Untuk amplitudo kita perhatikan ya, amplitudo itu adalah jarak yang kita ukur vertikal dari garis setimbang ke atas atau ke bawah, atau ke puncak gelombang atau ke lembah gelombang. Nah, di sini diketahui ya, ketinggian puncak ini sama dengan 10 cm. Berarti amplitudo itu sama dengan 10 cm. Kemudian periode T ya, waktu dari A ke B ke C. Inilah sama dengan waktu periode, yaitu waktu untuk menempuh satu panjang gelombang.
Berarti sama dengan 4 sekon. Kenapa? Karena dari titik A ke B itu sama dengan 2 sekon. Maka dari titik B ke titik C juga sama dengan 2 sekon. Maka waktu dari A ke B ke C yang sama dengan periode itu sama dengan 4 sekon. Selanjutnya panjang gelombang lambda, ya, yaitu jarak dari A ke titik B dan ke titik C. Ini sudah jelas di sini disebutkan, berarti 40 cm. Coba rambat gelombang V. Ya, V sama dengan, nah di sini kita menggunakan persamaan lambda per T karena kita sudah menentukan periode, ya. Maka coba rambat gelombang itu akan sama dengan 40, ya, lambdanya tadi 40 cm dibagi dengan 4 sekon itu sama dengan 10 cm per sekon atau 0,1 meter per sekon. Nah, selanjutnya kita masuk pada keterangan mengenai gelombang longitudinal. Bagaimana bentuk, arah getar, perambatan dari gelombang longitudinal? Mari kita perhatikan yang berikut ini. Nah, kita perhatikan di gambar yang sebelah kiri terlebih dahulu, ya. Di sini jelas terlihat ini garis-garisnya, ini ada yang renggang, ada yang rapat, ya. Ini adalah merupakan rapatan, kemudian ini merupakan renggangan. Perbedaannya dari gelombang transversal, ya. Untuk gelombang longitudinal yang terbentuk itu adalah rapatan dan renggangan. Kemudian kita perhatikan gambar yang di sebelah kiri, yaitu untuk partikel daripada gelombang ini yang warna merah, dia hanya bergetar ke kiri atau ke kanan, ya, ke kiri atau ke kanan, tidak ikut terbawa sampai seterusnya, ya. Di mana arah getaran, arah rambat itu berimpit seperti keterangan yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya untuk gelombang longitudinal ini kita harus mengetahui bagaimana menentukan panjang gelombang atau lambda longitudinalnya, ya. Nah, sekarang kita perhatikan titik-titik di sini. Ada titik A, B, C, D, E, F, G. Di mana titik A, titik C, titik E, dan titik G ini kita sebut sebagai pusat renggangan. Nah, selanjutnya titik B, titik D, dan titik F ini, ini maksudnya titik F, ini adalah merupakan pusat rapatan. Selanjutnya, untuk menentukan satu lambda, ya, yaitu jarak terdekat antara dua pusat renggangan atau jarak dua pusat rapatan yang terdekat. Sebagai contoh, ya, kita ambil untuk dua pusat renggangan, yaitu dari titik A sampai ke titik C, harus yang berdekatan, ya. Atau bisa juga jarak dua pusat rapatan. Kita perhatikan pusat rapatan yang terdekat yaitu jarak dari titik B sampai ke titik D. Kemudian untuk setengah lambda atau setengah panjang gelombang yaitu jarak terdekat antara pusat renggangan dengan pusat rapatan atau jarak terdekat pusat rapatan dengan pusat renggangan. Ini juga harus yang terdekat. Kita perhatikan dari A ke B, berarti ini adalah merupakan jarak pusat renggangan dengan pusat rapatan yang terdekat. Bisa juga kita ambil titiknya dari titik D ke titik E, yaitu jarak pusat rapatan terhadap jarak pusat renggangan. Nah, kita perhatikan contoh soal nomor 3 untuk gelombang longitudinal. Sebuah selinki, yaitu gelombang pada pegas, digerakkan maju mundur sehingga terbentuk rapatan dan renggangan gelombang seperti gambar di bawah ini. Jika jarak AB sama dengan 120 cm dan frekuensi gelombang 4 Hz, tentukanlah panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Kita buat pembahasannya. Nah, kita perhatikan, ya, jarak titik A ke B, ya. Jarak titik A ke B ini kita harus tahu berapa lambda, ya, berapa lambda, ya. Dari pusat rapatan, ini rapatan, sampai ke pusat rapatan di sini itu 1 lambda, ya. Dari titik ini sampai ke sini itu sama dengan 1 lambda. Kemudian dari pusat rapatan ke pusat renggangan itu sama dengan setengah lambda. Berarti dari titik A sampai ke titik B itu sama dengan 3/2
lambda. Sehingga 3/2 lambda itu sama dengan 120 cm atau sama dengan 1,2 meter. Dari sini kita bisa menentukan panjang gelombang lambda itu akan sama dengan 0,8 meter. Selanjutnya menentukan cepat rambat gelombang V sama dengan perkalian lambda dengan frekuensi ya. Maka V akan sama dengan lambda 0,8 kali frekuensi 4 Hz sama dengan 3,2 meter per sekon. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor keempat. Perhatikan gambar gelombang selingki di bawah ini. A dan B ya, perhatikan A dan B itu pusat renggangan ya. Berarti C juga ini merupakan pusat renggangan. Kemudian E juga merupakan pusat renggangan. Dan B, D ini menjadi pusat rapatan ya. Jika jarak AB, perhatikan ya, jarak AB sama dengan 25 cm dan waktu dari A ke E, A sampai E itu sama dengan 10 sekon, tentukanlah panjang gelombang dan periode gelombang. Kita buat pembahasannya. Jarak AB ya, itu akan sama dengan jarak BC sama dengan jarak CD sama dengan jarak DE, yaitu sejauh 25 cm. Maka lambda itu akan sama dengan jarak dari A ke titik C. Dalam hal ini kita sebut jarak antara pusat renggangan yang terdekat. Itu sama dengan 1 lambda ya. Maka lambda yang sama dengan AC sama dengan 2 kali AB. Sama dengan 2 kali 25 sama dengan 50 cm atau 0,5 meter. Kemudian waktu dari A ke E. Ya, dari A ke E itu sama dengan 10 sekon. Maka waktu dari A ke C, berarti kita bagi 2 ya, itu akan sama dengan 5 sekon. Di mana waktu dari A ke C itu sama dengan waktu dari C ke E adalah waktu untuk menempuh satu panjang gelombang. Berarti waktu dari A ke C atau waktu dari C ke E ini disebut sebagai periode. Maka periode itu sama dengan waktu untuk satu gelombang, yaitu TBC atau TCDE sama dengan 5 sekon. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, di akhir video ini saya buat soal latihan ada 4 nomor. Ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Selamat belajar untuk kalian semua. Tetap semangat dan semoga sukses.